pada saat itu. Dan sebenarnya saya tidak terlalu tertarik dengan kartu kredit karena saya bekerja di Bank BRI pun sudah sekian tahun dan saya tidak mau memiliki apapun apply kartu kredit karena saya tahu di kartu kredit itu banyak bunganya, ada annual fee, ada biaya materai dan lain sebagainya. Jadi untuk saat ini saya tidak tertarik dengan membuat kartu kredit. Saya cukup membuat kartu debit karena ya kartu debit ya dalamnya isinya kan uang saya pribadi gitu. Saya nggak mau bikin kartu hutang dikasih limit dulu, saya pakai dulu, baru saya tagihan. Jadi sesuatu yang memunculkan tagihan itu saya tidak suka. What? Saya tidak mau berhubungan dengan hutang piutang dengan perbankan walaupun saya sudah bekerja di perbankan ya. Karena itu perbedaan beda pendapat ya. Karena saya berpikir saya boleh bekerja di Bank BRI, saya mencuri ilmu dari Bank BRI, tapi saya tidak mau bikin kartu kredit karena saya nggak mau sesuatu yang memunculkan tagihan itu saya tidak suka, teman-teman. Itu pribadi masing-masing ya. Jadi yang memiliki kartu kredit tolong jangan tersinggung. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Di call center itu saya awalnya kan jadi agen kartu kredit ya selama 5 atau 6 bulan atau berapa bulan. Saya lupa soalnya. Saya lupa. Saya gampang melupakan. Ya, lanjut. Setelah itu saya dipindah. Saya nggak tahu itu dipindah atau apa ya, saya kurang paham. Dipindah di sosial media, di sosmed ya. Di sosial media itu saya pegang SMS BRI dan yang terakhir itu email BRI. Yang call bri.co.id itu yang balas dari saya pribadi dan teman-teman saya pada saat itu. Bukan saat ini ya. Ya, di email itu ya yang namanya call center itu isinya nasabah yang komplain ya. Nasabah ya komplain semua, nggak ada yang istilahnya terima kasih ya, nggak ada. Semuanya What? itu komplain isinya. Isinya sarana nasabah. Ada yang mengeluhkan kirim gambar kenapa Brimo saya nggak bisa dan lain sebagainya. Kenapa Brimo saya itu selalu terblokir dan lain sebagainya. Isinya seperti itu. Saya jalani karena di situ kan shifting ya. Semua call center pasti shifting. Ya, mungkin ya. Jadi kalau untuk yang cowok biasanya shifting itu sore jam 3 sampai jam setengah 1 pagi, berangkat jam 9 malam, pulang jam 6 pagi. Mungkin kondisi yang belum pernah shifting mungkin terganggu ya dengan istirahat dan makan itu sangat amat terganggu. Kemarin mata saya juga hampir sakit karena ya kita eh, apa ya kita konsisten melihat komputer gitu, kita balas, kita dengan ngetik, kita dengan memikirkan jawabannya itu seperti apa. Itu tuh buat saya agak sedikit mengganggu dan ujung-ujungnya saya lepas dari situ karena saya pribadi sebenarnya di konten saya dan pekerjaan saya yang terakhir di call center itu hampir sinkron ya, hampir sama karena saya eh, memberikan solusi lewat YouTube pada saat di call center saya melalui resminya ya dari Bank BRI-nya itu sendiri. Jadi buat saya eh, selama teman-teman ikut perusahaan itu teman-teman punya dua pilihan. Teman-teman mau bertahan atau keluar, tinggal pilih salah satu. Nah, jadi teman-teman ya harus ikuti aturan yang ada di perusahaan. Jadi perusahaan itu hanya sebuah nama ya. Ingat perusahaan itu hanya sebuah nama. Gak mungkin perusahaan itu gedungnya nyari pekerja sendiri, menggaji karyawan sendiri enggak. Yang bermasalah sebenarnya itu orang-orang yang di dalamnya. Ini saya berstatement seperti ini karena saya em, mengalami ya. Jadi saya tidak menjelek-jelekan perusahaan. Saya tidak mengungkit-ungkit perusahaan saya yang lama. Saya tidak pernah mempunyai masalah dengan Bank BRI, tidak pernah. Karena ketertarik saya di perbankan itu sangat amat besar. Jadi saya resign pun masih membuat konten perbankan karena di belakang saya masih ada teman-teman saya yang baik yang masih bisa saya ajak ngobrol, saya WhatsApp sharing tentang perbankan BRI itu masih banyak karena mereka support saya juga. Saya pun baik sama mereka, mereka responnya juga cukup baik sama saya. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang menurut saya pribadi itu agak kurang baik ya untuk lingkungan ataupun orang-orangnya seperti itu. Ini menurut saya karena saya yang mengalami. Jadi di sini saya menceritakan apa yang saya alami aja. Ada beberapa hal-hal yang menurut saya itu mungkin kurang baik lah.
ada hal-hal kecil, ingat kecil ya, kecil yang menurut saya, oh kok seperti ini ya, oh kok seperti itu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mengalami ya, dengan pekerjaan teman-teman ada yang sistem penggajiannya itu ada yang kurang dan lain sebagainya. Terlepas dari itu semua, jika teman-teman masih ikut perusahaan ya ikuti aturan itu. Kalau teman-teman merasa bukannya tidak mampu ya, orang resign itu bukan karena dia menyerah, karena dia, kalau saya pribadi itu saya termasuk orang yang jika masuk ke perusahaan itu saya lihat, walaupun saya orangnya diem ya, diemnya saya itu saya memperhatikan sekeliling orang-orang yang ada di dekat saya, manajemennya itu seperti apa, orang-orang di dalamnya seperti apa. Setelah saya lihat sekian bulan, saya bisa memutuskan dan saya bisa melihat bahwa di situ itu tempat yang baik atau tidak. Begitu. Kalau saya orangnya begitu. Jadi alhamdulillah pun saya resign dari call center, saya masih tetap bisa mengedukasi teman-teman karena teman-teman yang support channel saya, dan teman-teman masih percaya dengan saya, apa yang saya ngomong itu insya Allah saya berikan informasi yang benar ya, dan tidak tidak menyalahkan ataupun tidak menjerumuskan teman-teman ke jalur yang salah, karena jujur saya pribadi masih memiliki sedikit pengetahuan mengenai perbankan, jadi saya sampaikan ke teman itu jauh lebih baik. Dan sekarang kondisi saya baik-baik saja. Jika ada yang bertanya, keadaannya gimana sih setelah resign dari call center? Alhamdulillah saya baik-baik saja di di sini. Jadi mungkin pada saat bekerja itu saya harus mengatur tidur saya. Kadang-kadang kurang tidur dan lain sebagainya. Sekarang agak cukup baik keadaannya. Dan buat teman-teman yang masih bekerja di perbankan, kalau saya pribadi tetap semangat ya, karena teman-teman itu yang masih jadi CS, jadi teller itu sekarang tunggal ya, jadi teman-teman harus mengatur jadi dulu pada saat saya jadi CS itu tangan dua itu bisa jadi 6. Jadi yang satu melayani nasabah pinjaman, yang satu pelayanan umum, yang satunya komplain, itu tangan itu bisa ngeklik jadi 6 gitu. Mungkin teman-teman CS paham ya dengan keadaan eh, saat ini seperti apa, karena kalau kita membicarakan perbankan itu, apalagi Bank BRI ya, kita tahu nasabah bantuan itu banyak banget saat ini, apalagi ditambah dengan kayak sistemnya seperti itu. Kalau boleh saya berpendapat gitu ya, Bank BRI itu kan sebetulnya sudah punya satelit ya, punya satelit sendiri, dan menurut saya satelit pun itu tidak bisa memperlancar operasional gitu. Karena sistemnya BRI itu walaupun punya satelit, kantor unit BRI itu kan ratusan ya mungkin ya, ATM-nya ribuan. Apakah bisa menampung jaringan untuk ribuan tersebut? Saya rasa kurang bisa. Saya nggak tahu ya kenapa sistem di Bank BRI kadang lemot, kadang error, kadang time out. Ya memang itu namanya sistem. Tapi bagaimana sih caranya untuk memperbaiki itu dulu deh. Kalau masalah produk mungkin udah banyak lah Bank BRI kan, produknya banyak. Tolong diperbaiki sistemnya. Itu. Kalau sistemnya udah lancar, pekerjanya itu enak. Kadang-kadang orang yang bekerja di perbankan itu kadang-kadang mengeluhkan tentang sistem. Nasabah pun pengennya cepet, kayak gitu. Antriannya lama, mereka marah-marah dan lain sebagainya. Ya begitu sih. Kayak saya sih memberikan sharing informasi dan sedikit saran. Karena saya pribadi masih ada ketertarikan dengan perbankan, dan saya alhamdulillah mempergunakan peluang dan kesempatan yang saya miliki di YouTube ini dengan baik. Karena buat saya pribadi, bagaimana sih caranya saya untuk berbuat baik setiap hari? Ya caranya bikin konten, orang bertanya saya jawab, itu perbuatan baik untuk saya buat mereka. Istilahnya kayak saya bersedekah jawaban lah. Kan sedekah itu kan tidak hanya dalam bentuk uang ya, bisa dalam bentuk yang lain. Jadi orang yang menonton video saya, dia meluangkan waktunya menonton video saya, mereka ada manfaatnya. Jadi bukan hanya sekedar
nonton audio visualnya saya ngomong, setelah itu lupa. Tapi tidak seperti itu. Jadi mereka itu dapat pengetahuan dari apa yang saya miliki dengan sedikit ilmu yang saya miliki. Itu apa ya, sesuatu hal yang baik, dan itu sangat bermanfaat lah. Makanya kenapa sampai dengan saat ini saya masih membuat konten perbankan, karena saya masih tertarik di dunia perbankan dan saya tidak tahu ya apakah nanti saya akan kembali lagi atau tidak. Saya tidak tahu. Intinya saya masih bisa mengedukasi dengan cara saya sendiri tanpa diusik oleh orang lain. Karena di belakang masih ada orang-orang yang support saya, yang tidak mengenal saya, mereka support channel ini sampai dengan detik ini, sampai dengan saya berumur 30 tahun. Dan itu sebuah apa ya, kayak hadiah sih, hadiah buat saya bahwa orang seperti saya pun bisa memberikan edukasi ke orang lain dengan cara saya pribadi. Karena ini kesempatan dan peluang yang saya miliki, saya tidak akan eh, saya gunakan sebaik mungkin kesempatan dan peluang ini. Jadi buat temen yang kemarin banyak sih yang tanya di video saya mengenai rekrutmen BRI, ada yang sharing sampai ke DM Instagram saya, sampai ke WhatsApp juga. Yang menanyakan, Mas gimana sih cara jadi CS itu seperti apa sih? Saya jawab. Jadi yang mau sharing silakan kok. Silakan di follow Instagram saya ya. Nah, jadi sini bukan promosi untuk follow atau apa, karena di sini memang pure untuk edukasi perbankan. Silakan tanya kok. Jadi saya akan jawab sesuai dengan pengalaman yang saya miliki. Oke, saya nggak pernah pelit untuk berbagi ilmu sama teman-teman mengenai perbankan. Oke, buat temen yang masih bertahan di call center ataupun di bank BRI-nya sendiri, tetap semangat. Teman-teman memiliki dua pilihan, bertahan atau keluar. Silakan pilih sesuai dengan keinginan teman-teman, dan jangan pernah takut dengan rezeki ya, karena rezeki itu sudah diatur, tinggal kita berusaha dan kerjakan apa yang teman-teman sukai dan senangi. Insya Allah itu akan tetap menghasilkan. Oke, semangat.